pendidikan dasar itu ada beberapa pertimbangan, ya, ada beberapa pertimbangan. Kenapa ada beberapa pertimbangan dalam kenaikan kelas ini, Bapak Ibu? Ya, karena SD mau masuk ke SMP itu dibatasi oleh umur untuk sekarang, ya, untuk sekarang. Yang kedua itu Bapak Ibu, ya, pembelajaran yang sekarang, baik yang kemarin di kurikulum Merdeka, kurikulum K13, kalau kemarin kan Bapak Ibu mempergunakan kurikulum K13 yang darurat, ya, dilanjutkan sekarang dengan kurikulum Merdeka. Selama 2 tahun Bapak Ibu mempergunakan kurikulum K13 yang darurat. Apa itu kurikulum? Ya. Jadi Bapak Ibu, intinya di 2 kurikulum itu sama, tidak berdasarkan pencapaian kurikulum, ya, tidak berdasarkan pencapaian kurikulum. Mari kita berbalik, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ini kelihatan ya Bu? Kelihatan ya, insya Allah kelihatan. Ya. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan pertimbangan laporan kemajuan belajar, ya, yang mencerminkan pencapaian. Jadi sekarang dilihat CP-nya sampai di mana kemampuan siswa itu, ya, sampai di mana kemampuan siswa. Jadi Bapak Ibu, dasarnya tidak menaikkan kelas itu harus Bapak Ibu punya dasar. Yang pertama, Bapak Ibu sudah tidak melakukan, ya, remedial, nah kan Bapak Ibu itu ulangan, baik itu ulangan harian, ulangan apa namanya tengah semester, kalau kurikulum Merdeka, kurikulum apa K13. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya, ya, ulangan tengah semester. Sekarang Bapak Ibu kan akan menghadapi ulangan tengah semester, ya. Bapak Ibu bagi yang kelas guru kelas 2, 3, 5 dan 6 itu melaksanakan PTS yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 7, ulangan tengah semester. Bagi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, itu adalah melakukan ulangan sumatif akhir, ya, CP. Jadi ulangan sumatif akhir CP. Siapa yang guru kelas 1, kelas 2, kelas 4? Nah, ya. Jadi Ibu sampai sekarang itu CP-nya sampai di mana? TP-nya sampai di mana? Ya. Kalau Bapak Ibu misalkan melakukan TP-nya sampai di mana, ya, itu Bapak Ibu TP-nya misalnya, ya, bahasa Indonesia, TP-nya sama, TP-nya ada 7. Setelah dilakukan analisis, kemudian dipertimbangkan, ya, untuk kelas 1 dan kelas 2. Karena di kurikulum Merdeka itu bukan berdasarkan, ya, KDKI, tapi berdasarkan fase. CP bahasa Indonesia CP 1-nya, ya, itu adalah ada 7 TP. Apabila 7 TP ini kemudian dikompromikan dengan guru kelas 2, ini cocoknya walaupun Bapak Ibu belum naik, belum ada, ya, kurikulum Merdeka di kelas 2, tetap Bapak Ibu harus kompromi dengan guru kelas 2. Kenapa? Karena ini dari 7 TP ini, tujuan pembelajaran, cocoknya diajarkan di kelas 2, fase A. Bagi kelas 4 berarti komprominya dengan kelas berapa? Kelas B, ya, karena fase B. Nah, dari 7 ini, misalnya 7 ya, misalnya setelah di breakdown
dianalisis dari 1 CP ada 7 TP. Ternyata 1, 2, dan 3 cocoknya di kelas 1. 4, 5, 6, 7 cocoknya di kelas 4. Itu ya Bapak Ibu. Maka harus kompromi. Walaupun sekarang belum dilakukan kurikulum merdeka, kedepannya pasti akan dilakukan. Misalnya kelas 1 sekarang, ternyata dari 3 TP ini ya, kalau pertengahan 1 semester ini 1 tahun berarti hanya berapa TP? Ya, 1 fase 7 TP. Ternyata sudah dibagi oleh kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 kebagian 7 ya, kebagian 3. Berarti 1 tahun hanya 3 TP. 1 tahun hanya 3 TP. 1 semester boleh 2 TP, boleh 1 TP, bergantung pencapaiannya. Nah, ternyata contoh, ternyata untuk semester 2 semester 1 itu adalah 2 CP. Berarti di pertengahan semester itu minimal harus 1 TP. Ternyata Bapak Ibu tidak sampai 1 TP, sampai dimanapun itulah yang Bapak Ibu ajarkan. Bukan diajarkan, itulah yang Bapak Ibu diujikan. Ujiannya, ulangannya untuk di kurikulum merdeka bukan soal saja, prakteknya, hasil karyanya, Bapak Ibu, proyeknya. Saya tanya dulu Bapak Ibu, kelas 1 dan kelas 4 sudah ada yang P5-nya? Ada belum? Sudah ditentukan apa P5-nya? Kelas 1 dan menanam sama kreativitas, membuat karya-karya lipat referensi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ya, Bapak Ibu. Dalam ada P3, ada P5. P3 itu adalah profil pelajar Pancasila. Semua mata pelajaran harus ada P3-nya. Kenapa itu? Karena itu adalah karakter. Semua harus masuk. Tapi kalau P5, bedanya kalau P5 itu tim yang menyusun. 1 tahun minimal 2 tema 1 tahun. Ya, sudah disusun. Pak Kepala Sekolah sudah terbentuk timnya? Kalau belum, ya. Timnya itu terdiri dari kepala sekolah, ketua pelaksananya siapa, ya. Jadi di dalam timnya itu adalah guru kelas 1, guru kelas 4, guru olahraga, guru agama. Jadi ada 4 timnya, boleh dibantu dengan yang lain. Ya, itu timnya. Tentukan ada yang namanya temanya kearifan lokal, kebinekaan global, gotong royong, kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri, kemudian ada lagi yang namanya pengembangan kreatif ke depan. Ya, nanti Bapak Ibu mungkin kalau ini contohnya saya berikan. Ada beberapa contoh, silakan Bapak Ibu modifikasi sesuaikan dengan lingkungan sekolah. Tadi Ibu mengatakan saya berkebun. Ada juga saya menyusun lipat-lipat ini. Itu sudah, mohon maaf ya kan, mungkin ya kan, itu sebenarnya sudah menyalahi aturan. Tapi itu Bapak Ibu 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau diperintahkannya hanya 1 tahun 2 tema. Kalau Ibu tadi sudah 2 tema, bukan menyalahi aturan loh, ya bukan. Tapi mungkin
Kalau sudah ini kelajuan kan Bapak Ibu ya. Kan satu tema, berarti satu semester hanya satu tema. Ibu mau ngambil apa? Berkebun. Berkebun itu adalah masuknya ke ya apa namanya? Kearifan lokal. Kearifan lokal Bapak Ibu. Bercocok tanam itu kearifan lokal. Jadi bukan sekarang jadi, tidak. Ada yang kearifan lokalnya membuat makanan kesukaan. Minggu pertama bikin pais, selesai jadi pais minggu pertama. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, kalau misalkan mau membuat makanan kesukaan, bukan sekaligus sekarang jadi pais, tapi minggu pertama bagaimana, bahannya dari mana, apa bahannya, dikompromikan, apa disusun semua makanan kesukaannya, gitu. Misalnya, kira-kira langsung tentukan aja. Ya, mohon Pak Kepala Sekolah, mungkin tentukan aja, angkat aja, guru olahraganya ada, guru agamanya ada, ya. Silakan, kira-kira mau apa ditentukan sekarang? Nah, langsung aja, karena ini seharusnya sudah ada penilaian untuk P5-nya, karena sudah berjalan berapa bulan? Ya, kira kalau mau kearifan lokal, ya, saya misalnya kemarin dari SD 16 Kuala Komang, Pak Rafa itu adalah pemanfaatan limbah. Ya, pemanfaatan limbah beliau adalah memanfaatkan botol aqua dibuat jadi paving. Itu. Ya. Kemudian tempatnya SD 013 Pak ini yang Pak Junaidi itu berkebun. Nah, kemarin beliau minta apa namanya bibit jagung ke saya kasih bibit jagung unggul 5 kilo Pak untuk dikembangkan di sekolahnya ya. Makanya saya tawarkan ke teman-teman siapa yang mau nanam jagung, insya Allah saya itu bibit unggul Pak, tapi itu bukan jagung manis ya, jagung untuk pakan ya. Tapi bisa keduluinya ya. Nah, kemarin ada teman-teman yang ini ya. Kemudian SD-nya Pak siapa lagi? Pak 07 Ibu Jania itu yang mengembangkan berkebun juga dengan singkong nanti dikembangkan menjadi produk keripik. budidaya ternak ikan loh, masuk lah. Terus SD mana lagi ya kemarin yang sudah ini ya. Nah silakan untuk SD 006 ya, kira-kira apa nanti saya kasihkan contohnya, silakan diedit saja untuk laporannya, karena nanti di akhir tahun ya, di akhir semester nanti satu ini harus dibuat laporan ya. Nah ini nanti Bapak Ibu sekalian, kami sudah diskusi, kami menyampaikan ada beberapa teman kepala sekolah siap ya, rencananya kita semua, kami lah utamanya akan mengadakan pameran, karena memang di situ harus ada nanti pameran produk P5 itu memang harus ada, boleh dilaksanakan di sekolah masing-masing, Apa kepanjangan boleh secara umum. Jadi kami rencananya itu nanti Panjangan akan P5 diadakan apa? di kantor XUPD, itu nanti setiap sekolah mengirim ya, mengirim kita buat acara yang meriah saja lah ya. Ya, kalau misalkan makanan, nanti produknya makanan ya silakan. SD berapa ya? Yang menganyam itu ada SD. Nah, tadi ada zaman menganyam kita. Dia menganyam. Ya. Dari bambu kayaknya ditaruh menjadi sebuah Tas. apa namanya, ada yang membuat piring dan sebagainya ya. Oh. Itu. SD berapa saya lupa itu. Mahal. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung jadi minggu sekarang. Persilakan. Ini kan tadi kita dengar dari penjelasan Bapak, ada beberapa instansi di sekolah yang sudah mulai dengan tema kearifan lokal, contohnya misalkan berkebun. Apakah itu kita proses berkebunnya itu mulai
Betul sekali. Makanya jenjangnya lama. Jenjangnya sekarang kalau nanam lombok berapa? Berapa bulan? 3 bulan sudah berbuah, sudah menghasilkan. Karena itu Itu nanam benih nih ya. nanam singkong itu 6 bulan sudah bisa dipanen. Ya, walaupun masih kecil-kecil tapi masih sudah ada buahnya. Bayam ya, Bu. Ya. Nah, kecuali nanam sawit itu nanam nanam sawit, nanam ketai, nanam karet. Yang hidroponik tuh, Pak. Produknya. Kadariget kok. Betul. Nah, kalau ini Bapak Ibu, kalau anyaman dari bambu atau anyaman dari rotan, bukan Berarti kayak anu boleh. dari nanam rotannya bukan, jangan sampai itu nanam bambunya tidak, tapi dari Berarti P5 ini kayak prakarya boleh. ya, tapi Bapak Ibu jelaskan ke anak, rotan itu sekian tahun baru bisa diproduk, Ya kan, bisa Bu. dipanen, Bu. kan gitu. Bambu ini Berarti sekian P5 tahun ini kan bisa sejenis diolah prakarya menjadi kayak itu, Pak. ini, Tapi kan prosesnya gitu. ada. Kemudian Bapak Ibu membuatnya dari apa? Jadi contoh sekarang, Bapak Ibu mau ngambil kearifan lokal, berkebun ini Bapak Ibu silakan. Ada berkebun dengan di lahan yang luas, Adakah ada kita lahan lahannya? sempit dengan menggunakan disebut ada yang namanya hidroponik, Nah, aquaponik, hidroponik kan dia ya. Aquaponik pernah lihat Bapak Ibu? Itu hidroponik. hidroponik yang pakai pipa. Aquaponik itu Bapak Ibu dari botol aqua dibuat tanaman apa namanya? Contoh, mau nanam apa namanya sawi, itu botol aqua besar, botol bisa dilubangin dijadikan Nyaman tuh hidroponik. aquaponik karena kan bahannya dari Praktis. botol aqua. Aquaponik dengan mempergunakan sirkulasi air. Di bawahnya ikan lele, di atasnya pakai botol aqua disambung-sambung, dilubangi botol aquanya, dikasih gelas aqua, tunggu tanaman. Itu kan lagi kangkung. Ya. Aquaponik. Tanam kangkung. Itu aquaponik. Jadi di situ ada kalau Jadi ada iwak, ada aquaponik sayur sudah leh. Kangkung di atas. dua Bapak Ibu gunakan. Satu apa? Satunya perkebunan, ya. Nah, duanya pemanfaatan limbah. Limbah. Oh, 2 macam. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa satunya pemanfaatan. Jadi 1 tahun kan 2 tema, pemanfaatan bahan limbah, kemudian berkebunnya juga masuk. Kalau di sini kan bisa dengan menggunakan apa namanya hidroponik boleh, aquaponik boleh. Silakan Bapak Ibu. Kalau mau pakai pot juga boleh, ya. Atau mungkin memanfaatkan dengan menjadi tanaman hias juga boleh, ya, Bapak Ibu. Silakan. Kalau membuat barang-barang seperti pot, tapi dari apa namanya bahan limbah, Bahan limbah boleh. berarti kayu lokal. Itu kearifan lokal pengembangannya ke depan. Itu pemanfaatan, ya, pemanfaatan limbah. Ya, ya kan bisa bikin pot dari bahan bekas, kemudian bisa dari apa namanya kain bekas. Kain bekas kan bisa ya? Nah, dibuat Kain lepis. ya. Kemudian apa namanya? Mungkin pot-pot yang kecil, botol-botol aqua, botol minuman, botol apa namanya? Kaleng spray, ya. Kemudian apa? Botol bekas oli, ya, bisa dikembangkan. Kemudian kalau misalkan untuk yang lain dari kaleng susu bisa dibuat jadi mainan, ya, bisa dibuat jadi media-mediaan barang hiasan ya. Nah, silakan Bapak Ibu tentukan. Nanti yang penting gini Bapak Ibu, bukan hasilnya, tapi anak itu tahu prosesnya. Ya, Bapak Ibu mengembangkan ini apa namanya? Tadi menentukan pengelolaan limbah. Bukan hasilnya itu bagus, ya. Tapi bagaimana prosesnya anak itu tahu dari mulai awal. Makanya Bapak Ibu jangan hari ini jadi tidak. Jadi setiap Sabtu pergunakan hari Sabtu, ya. Jadi pembelajaran diusahakan untuk hari Sabtu khusus, ya, P5
Jadi untuk kelas 1 dan kelas 4. Bagaimana kelas lain, Pak? Bisa, yaitu namanya kalau kelas lain pengembangan diri. Ya, sama-sama. Batur pulang jadwal. Nanti kelas 1 Ya kan, buat laporannya adalah bisa. P5. Jadwal berubah. Kelas 5 kelas yang menggunakan kurikulum apa namanya? Kurikulum Merdeka, kurikulum 13. Jadi adalah pengembangan diri. Sama-sama berkebun kan? Begitu. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf. Saya terus terang aja kemarin setelah waktu menjadi kepala sekolah, Bapak Ibu, saya di sekolah itu pembelajaran hanya 4 hari. Saya gunakan hanya 4 hari. Hari Senin sampai hari Kamis. Itu khusus Bapak Ibu Proyek saya penguatan tekankan kepada teman-teman dulu. Di Pembelajaran dalamnya habis bisa di hari berkebun, Kamis. bisa memanfaatkan Mata sesuatu. pelajaran dari semua mata pelajaran tidak kecuali agama. Nah, agama itu kalau di hari Kamis saja kan mungkin atau guru bidang studi ya. Tapi kalau agama bisa pengembangan diri. Jadi khusus pengembangan diri agama bisa. Tapi kan secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, hari Jumat kalau saya di sana kemarin hari Jumat itu khusus untuk namanya pembiasaan diri. Bagi yang Muslim, saya arahkan pembiasaan diri yang pertama hafalan Quran. Yang kedua adalah pembiasaan sholawat. Yang ketiga adalah pembiasaan untuk sholat duha. Keempatnya mendengarkan tausiah. Tausiah sebenarnya bukan dari guru agama aja, saya tekankan semua bisa. Semua guru, kepala sekolah, guru dan semuanya harus bisa memberikan tausiah walaupun membaca. Ya, silakan. Hari Sabtu khusus pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi yang misalkan senang olahraga silakan olahraga. Yang senang berkebun saya silakan untuk berkebun. Ada guru pembimbingnya sendiri. Yang senang seni silakan seni. Ada guru yang pembimbing sendiri. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah terpisah. Yang sedang berkebun ya sudah lalu berkebun. Ya, siapkan. Sampai Bapak Ibu, saya pernah berkebun di sana. Anak-anak itu ya dari mulai produk sampai menjual. Anak-anak suruh jual. Ya, yang mudah aja. Yang mudah apa? Kangkung, kemudian apa? Lombok. Anak-anak itu Terong. Bapak Ibu. Begitu dia panen di sana pakai polybag ya. Panen, ikatin nah. Ikatin semangatnya jual sendiri. Terserah kamu mau jual berapa. Jual. Habis dapat uangnya, bagaimana Pak uangnya? Kamu kelola sendiri. Yang penting kamu ingat beli bibit lagi, beli pupuk lagi kalau tidak ada pupuk kandang, beli pupuk buatan. Itu kan kreatif. Karena kebetulan sekolah saya di dalam tidak di pinggir jalan. Jadi arahkan berkebun. Kemudian kebetulan kerjasama dengan PKK. Jadi guru kami hanya mengawasin aja, yang ngajarin masalah penanamannya PKK. Ya, nanti diharapkan seperti itu di kurikulum Merdeka. Kemudian yang ada bonsai. Kebetulan pernah menjadi produk bonsai sekolah kami. Jadi ada yang mengajarkan bonsai sendiri. Yang mengajarkan tari, alhamdulillah tari pernah sampai ke tingkat provinsi, juara 3 di provinsi. Yang mengajarkan Bapak Ibu orang lain, guru hanya mendampingi saja. Duitnya dari mana Pak? Saya terus terang aja ngomong, tolong bantu saya, ini anak-anak sampean, saya gitu kan. Yang ini sekolahan bukan sekolahan saya, bukan sekolahan Bapak Ibu guru, ini sekolah kita semua. Nanti kalau misalkan ada kita maju, kita punya nama, desa juga punya nama, saya gitu kan kalau kepala desa. Jadi enak Bapak Ibu, mau dibantu. Nah ini Bapak Ibu manfaatkan. Di sini mau pengembangan budaya ada 4 kata. Pengembangan budaya apa yang mau dikembangkan? Misalnya untuk tahun depannya pengembangan budaya dari mulai mungkin sempurinya, pedatonya, belajar pidato ya Bapak Ibu.
cerita, ya, mulai ketikaunya belajar, ya, berpuisi, nah, pantun. Saya ingat Bapak Ibu dulu masih di Keran, beliau ini masih kecil, ya. Nah, itu kalau sedang bugal nanam padi, kita itu kadang-kadang saya dengarkan aja karena saya tak bisa, belum paham bahasa pasir, sekarang sedikit-sedikit lah Bapak Ibu ya. Nah, itu dulu kadang-kadang berbalas pantun dia, orang-orang itu. Apa Pak? Berbalas pantun itu namanya? Petoy. Petore ya, petore. Dia berbalas pantun, kita dengarkan saja. Nah sekarang hilang itu, ya, monta, ya, apa bikin pink, kayaknya sudah mulai hilang gitu, ya. Itu kalau dulu ramai Bapak Ibu, pestanya orang-orang perkampungan, orang-orang di dalam itu, kalau enggak itu, ya, karena itu adalah rasa syukur dari seseorang petani, ya, membuat itu, karena itu pestanya. Itu kan terbuat dari apa namanya, padi ketan yang masih muda. Nah, terus sekarang beberapa hari mau panen, ya sudah rasa syukur dimunculkan. Nah, ini yang semua ini akan hilang. Makanya dengan adanya revitalisasi itu adalah menggugah kembali, membangun kembali. Ya. Nah ini, kemudian Bapak Ibu silakan mau dikembangkan apa? Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan nggak di sini? Silakan. Ya kan anak kita kan. Ada nggak pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita masalah kenaikan kelas. Nah ini Bapak Ibu, kenaikan kelas ini kan ada dalam fase yang sama. Fase sama itu kelas 1, kelas 2 itu fase A, kelas 3, kelas 4 itu fase B, kelas 5, kelas 6 itu fase C. Kalau Bapak Ibu itu ada yang sama, fasenya sama, maka apabila anak itu tidak mencapai tujuan pembelajaran pertama atau tujuan pembelajaran yang diajarkan di kelas 1, kemudian dinaikkan ke kelas 2, maka guru kelas 2 harus mengajarkan yang belum tercapai tadi. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti guru kelas 1, guru kelas 3, kelas 4. Apabila guru kelas 3 itu ada tujuan pembelajaran yang tidak tercapai, belum tercapai, maka guru kelas 4 ya, harus mengajarkan. Contoh gini Bapak Ibu, siswanya itu ada 20, 15 ini sudah mencapai ya 75%, sudah bisa semua, otomatis Bapak Ibu untuk melanjutkan ke pelajaran atau materi yang diajarkan di kelas 4. Kemudian dari 20 itu 15. Yang 5 ini belum terpenuhi semua pelajaran kelas 3 atau tujuan pembelajaran kelas 3. Ini dalam satu fase. Maka anak tadi itu oleh guru kelas 4 harus diberi materi yang belum tercapai di kelas 3 tadi. Gitu. Bukan berarti kalau yang kemarin di kurikulum kelas ada 7 tema, mau tidak mau, ya, mau tercapai atau tidak, yang penting 7 tema tersampaikan. Nah, tapi kalau di kurikulum merdeka Bapak Ibu tidak. Saya katakan tadi, ya, contoh saya jauh-jauh, misalkan masih dalam satu fase, ada 7 tujuan pembelajaran, tidak tema ini, tujuan pembelajaran. Kelas 1 itu 3. Di kelas 1 itu semuanya, ini ketemu misalnya, semuanya siswa itu belum tercapai, hanya tercapainya 3
A2 tujuan pembelajaran. Berarti masih ada satu yang belum tercapai secara keseluruhan. Nah, nanti naik ke kelas 2 Bapak Ibu jangan langsung yang diajarkan pelajaran kelas 2. Ajarkan dulu oleh guru kelas 2 itu yang satu belum tercapai tadi. Itu. Makanya guru setiap fase harus betul-betul kerja sama. Dikasih tahu, ini loh yang belum disampaikan. Tapi kadang-kadang mudah-mudahan tidak terjadi. Ada guru yang nakal. Gimana nakalnya Bapak Ibu? Ada, biar aja nanti terus diajarkan di kelas lain juga. Santai aja ngajarkan. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena itu tanggung jawab kita seorang guru. Bapak Ibu semua itu bisa jadi guru, bisa disebut guru, bisa disebut bapak guru, ibu guru oleh siapa? Oleh murid, karena ada murid. Bapak Ibu biar lulusan S3 pendidikan, kalau Bapak Ibu tidak punya murid, tidak bakalan disebut Pak Guru. Coba aja. Bapak Ibu coba. Guru silat. Disebut guru silat. Karena ada siswanya. Guru ngaji, karena ada ya ngaji siswa-siswinya. Mohon maaf, tuan guru, karena banyak jamaahnya ya. Jadi Bapak Ibu makanya kembali lagi, Bapak Ibu utamakan adalah siswa. Bapak Ibu usahakan setiap hari, karena Bapak Ibu kasihan anak-anak kita, anak melangkah dari rumah ke sini itu tujuannya untuk ke sekolah belajar.